Hai, halo, kembali lagi kita di channel Klise Film. Di video kita kali ini kita akan mereview sebuah film yang bergenre aksi komedi yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Film yang mengisahkan seorang teller bank yang bernama Guy, tampan, periang, dan humoris yang tanpa disadari bahwa dirinya merupakan sebuah program NPC dalam sebuah game yang sangat terkenal di dunia. NPC atau non-playable karakter adalah sebuah objek dalam game yang berupa karakter seperti manusia, hewan, robot, dan lain-lain yang tidak dapat dikendalikan oleh player. Namun sesungguhnya NPC tersebut dikendalikan oleh sebuah program komputasi yang memungkinkan NPC tersebut bertindak dalam game. Program yang mengatur dan menjadikan kecerdasan NPC disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Agak bingung sih, bukan orang IT soalnya ya. Akan tetapi sebuah temuan unik terjadi usai Guy bertemu dengan karakter perempuan yang bernama Millie. Ia merasa hidupnya lebih dari sebelumnya. Guy yang sebagai karakter pelengkap dalam permainan online itu kemudian dapat mengambil keputusan untuk menjadi karakter berbeda yang ia inginkan. Sementara itu di dunia nyata, pencipta game tersebut menginginkan karakter Guy untuk dilenyapkan karena merugikan ya. Bagaimana perjalanan unik Guy dan relasinya dengan dunia nyata? Jadi jangan kemana-mana sob, pantengin terus HP-nya dong. Or his wife. All these people here. Di awal film terlihat seorang pria yang bernama Guy sedang beraktivitas seperti biasa. Bangun pagi, menyapa ikannya, dan sarapan. Guy yang bekerja di sebuah bank sebelum berangkat bekerja, dia selalu menyempatkan diri untuk membeli kopi kesukaannya. Di perjalanan dia tidak sengaja melintas di sebuah toko sepatu yang harganya $200. Dan ketika dia melihat isi ATM-nya, ya masih kurang lah. Tapi Guy yang semangat melanjutkan kembali perjalanannya. Dan sebuah keanehan terlihat ketika dia sedang berjalan dengan seorang security yang bernama Buddy. Ada sebuah pencurian di sebuah minimarket dan Guy dan security ini terlihat senang-senang saja lah. Bahkan korbannya pun malah senyum-senyum. All time. I want to write a song about it. It's so damn comfortable. Am I right, Joe? You said it, guy. Tidak sampai di situ saja, ketika mereka sedang bekerja, tiba-tiba ada perampok yang datang dan sama seperti kejadian yang tadi, mereka berdua malah ngobrolin soal cewek. I know, that's her. She's rented space in my brain and she won't. Di tempat lain terlihat seorang cewek tomboy yang bertemu dengan seorang pria bertopeng dan meminta sebuah video rahasia dan sebuah benda, di mana cewek ini ketika mendapatkan apa yang dia inginkan, buset, langsung mengkill pria bertopeng itu loh. Somebody's stash house. Don't know how you'll get in. Look anyway. What's special is I kill people. There's a question. Oke, keanehan demi keanehan terjadi di tempat itu, seakan-akan uang dan nyawa tidak berharga. Dan ketika Guy dan rekannya berjalan pulang, dia melihat cewek tomboy yang tadi. Dan sepertinya Guy menyukai cewek tomboy itu. Sempat dilarang oleh rekannya, tapi Guy terus membuntutinya. Dan naas, dia tertabrak kereta api. Tunggu dulu. Ketika cewek itu menuju ke persimpangan jalan, ternyata semua yang terjadi barusan adalah sebuah game petualangan yang bernama Free City. Dan cewek yang tadi merupakan seorang karakter game yang bernama Molotov Girl, yang dijalankan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Guy yang merupakan karakter NPC pada game itu terbangun kembali dan mengulang semua kegiatannya. Tetapi ada yang aneh ketika dia ingin meminum segelas kopi, yang tumben-tumbennya dia meminta kopi cappuccino dan membuatnya merasa aneh. Cappuccino. I enjoy steak. Cappuccino. Please. Somebody's about to get shot. Tapi Guy mengembalikan suasana, dan ketika di bank dia mengambil keputusan yang berbeda. Pada saat kembali melihat Molotov Girl dan mencoba melawan penjahat yang dimainkan oleh dua orang bocil, dia menembak dan mengambil kacamatanya.
Guy yang sedikit syok dengan cepat keluar dan mulai memakai kacamatanya. Apa yang dia lihat? Guy melihat semua yang membuatnya takjub, dan ketika dia menyentuh sebuah kotak medis, dia seperti terlahir kembali. Dan di saat yang bersamaan dia melihat ada player yang jatuh dan tewas ketika tanpa basa-basi dia mengambil uangnya dan terkejut dengan isi ATM-nya. Kembali ke dunia nyata, di perusahaan game tersebut ada dua orang yang sangat berpengaruh, namanya Case dan Moser, yang bisa dibilang otaknya dalam game Free City inilah. Ketika mengetahui ada keanehan seperti Guy, mereka langsung masuk untuk menyingkirkannya karena dianggap mengganggu bagi player lain. Kay yang menjadi polisi keren, sedangkan Moser malah menjadi kelinci besar. And then killed. The guy was smoked by NPK skin on their avatar. Good job, buddy. Little dirt squirrel. I like. Excuse? Akhirnya mereka berdua berniat membunuh Guy supaya siapapun orang yang memainkannya, karena dia dianggap curang ya memakai skin NPC. Tapi kan karena Guy ini bukan pemain, jadinya dia seperti memiliki insting sendiri untuk menghindari semua tembakan dari kejaran dua orang itu. Guy yang terbang dengan menggunakan sepatu turbo dan terjun dengan selamat karena menggunakan bubble wrap di tubuhnya, tapi ujung-ujungnya dia terbunuh karena ditabrak mobil. Blue shirt guy. The end. Kay yang masih menganggap semuanya aneh karena setelah Guy terbunuh, jumlah pemain di server tidak berkurang sama sekali. Split throat. Go. Players online didn't change. It's just a glitch. I think it's important to be transparent, okay? No. Sedikit flashback antara Millie dan Case yang diundang di sebuah acara TV tentang pembuatan sebuah game yang ternyata game Free City yang saat ini sedang booming merupakan milik mereka berdua yang diambil dengan tidak bertanggung jawab oleh penerbit gamenya saat ini yang bernama Adwan. Kembali ke gamenya, Guy yang terbangun kembali seperti biasa dan kali ini dia mencoba memakai baju yang berbeda. Dan Millie yang kembali masuk gamenya memulai misi di sebuah tempat yang diperkirakan di sana ada sebuah petunjuk yang membuktikan bahwa si Adwan ini memang benar menggunakan dasar code miliknya dan Case. Ketika sedang mengintai, Guy-nya muncul dan membuat Millie terkejut. Karena mereka ditembaki oleh penjaga, akhirnya mereka pergi menggunakan lorong waktu menuju ke rumahnya Millie. No, I mean, how do we get from there to... What kind of news? Thank you, you too. Guy yang berbincang-bincang dengan Millie bahwa Millie mengatakan bahwa Guy merupakan pemain yang noob ya, karena dia baru berada di level 1. Sedangkan si Millie ini atau nama di gamenya itu adalah Molotov Girl sudah berada di level 195. Guy diberitahu bahwa dia sedang berada di Free City. Kalau mau menaikkan level dia harus merampok, membunuh dan lain sebagainya. Guy yang layaknya manusia biasa tidak bisa melakukan itu dan berniat akan melakukan sebaliknya, yaitu menjadi orang baik. For this world, you'd agree. Are we talking about? Track experience points up by being a good. Off you go. Okay. Wait, how will I know that? Dan dia memulai petualangannya dengan menghajar beberapa penjahat walaupun gagal, bangun lagi dan coba lagi, sampai-sampai Guy yang terkenal mulai mendapat julukan di seluruh dunia dengan nama Blue Shirt Guy karena mampu menaikkan level dengan membantu orang-orang. Semua orang bertanya-tanya siapa sebetulnya yang memainkannya. Dan semuanya tidak tahu ya bahwa Guy merupakan NPC yang AI-nya berkembang dengan sendirinya. He's running around leveling up crazy heads by being the good guy. She, indeed. Ketika Guy kembali ke bank, yaitu tempat kerja lamanya, dia bertemu dengan sohib security-nya dan kembali mengajaknya untuk memakai kacamata seperti dirinya dan sedikit membuat perubahan. Di saat yang bersamaan kebetulan sekali ada player perampok yang masuk. Guy yang dengan enteng mengambil pistolnya karena kacamatanya dilepas, jadi pemainnya otomatis dinonaktifkan lah. Dan lucunya lagi reaksi si penjahat ini, Guy yang mengajak temannya itu untuk memakai kacamata, tapi dia tetap tidak mau dan kembali ke posisi tiarap. Be around.
Di kantor, Case yang bingung siapa sebetulnya pria berbaju biru ini, dia di WA oleh temannya Millie untuk mencet supaya dia bisa masuk dengan mudah ke sebuah rumah yang disinyalir di sana ada petunjuk tentang video kode dasar pembuatan game tersebut. Case yang membantu Millie dari kamar mandi dan akhirnya dia bisa masuk dengan mudah. Sampai si Millie melihat-lihat sekitar dan mengambil kepingan videonya, tapi tiba-tiba untungnya ada guy yang masuk dan menabrak beberapa penjaga di sana, ya dengan gaya sok keren juga lah. Tapi sebelum pergi mereka dihadang oleh beberapa penjaga saktui yang berasal dari berbagai kalangan. Ada petinju, ninja, dan segala karakter di film Mortal Kombat itu muncul loh untuk menghadang mereka. Case yang mendengarkan percakapan Guy dan Millie bertanya-tanya karena menurut pengamatan Case di laptopnya ya, Millie hanya player yang bermain di tempat itu. Berarti pria berbaju biru itu kan bukan player dong. Itu yang masih membuat Case bingung di dalam toilet. Sampai akhirnya mereka berhasil kabur menggunakan motor sport walaupun dengan gaya yang berbeda. Di kantor, Case yang buru-buru keluar karena pemilik perusahaan yang bernama Adwan datang untuk mengunjungi karyawannya. Ya, dilihat dari pakaian, gaya bicara sudah seperti programmer sejati, woi. WhatsApp memecat orang dan kurang menerima pendapat orang lain. Dan di sini dia tidak ingin menghilangkan karakter si baju biru ini karena dianggap menguntungkan dan disukai banyak orang di seluruh dunia. Dan kembali si Case tetap penasaran dengan siapa sebetulnya Guy atau pria berbaju biru ini. Guy yang mengajak Molotov Girl ini pergi ke rumahnya yang baru dan di sana dia melihat banyak mobil dan lain sebagainya sampai-sampai si Molotov Girl ini heran siapa sebetulnya Guy karena mampu menaikkan level dengan sangat-sangat cepat. Ketika Guy mengajak Molotov Girl ini jalan-jalan di pinggir sungai membeli es krim dan akhirnya mereka cipokan mesra yang membuat Millie yaitu pemain Molotov Girl ini merasakan ciuman Guy. Walaupun dia hanya memainkan sebuah karakter di dalam sebuah video game. When you're totally weightless. Well, I mean, Millie yang dikejutkan dengan kedatangan Case ke rumahnya dan mengatakan bahwa Guy atau pria berbaju biru ini merupakan NPC pertama yang mampu mengembangkan AI-nya. Atau dengan kata lain, Guy itu adalah manusia yang terjebak dalam sebuah game. Millie yang sangat terkejut dengan hal itu karena baru saja dia ingin menemui pria yang memainkan karakter Guy. Malah Guy ini memang asli hanya dalam game ya. Dan si Kay kembali menegaskan kepada Millie bahwa kenapa itu semua bisa terjadi karena code build atau dasar program yang mereka buat bersama dulu memang digunakan oleh Adwan untuk membangun game Free City-nya sekarang. Dan itu semua akan sirna karena Adwan dan kawan-kawan akan meluncurkan sebuah game pengganti yang berjudul Free City 2 yang akan menghapus semua karakter Free City 1 yang otomatis kode build yang mereka buat akan terhapus juga. Dan bukti bahwa Adwan dan kawan-kawan menggunakan build mereka juga akan terhapus. Disinilah Kay meminta Millie memanfaatkan Guy untuk membantu menemukan dasar program yang disembunyikan oleh Adwan entah di mana sebelum peluncuran Free City 2. Millie yang masuk kembali ke dalam game itu dan meminta bantuan Guy dengan membawanya ke sebuah tempat yang menyadarkan Guy bahwa dia ada di dalam game yang hanya sebagai karakter pelengkap. Tapi sekarang Guy sudah mampu memiliki kecerdasan. players in the game? We live in the real world. The policeman and Their character. Someone designed to make the game more fun for The entire world is fake. It's gonna shut down for good. I felt like there had to be something more. And then Amazing. I know. Guy yang sedikit kurang menerima keadaan karena mengetahui dirinya tidaklah nyata berlari ke pinggir pantai dan setelah dia melempar sebuah batu ke laut dan menjulurkan tangannya, disinilah dia seperti kehilangan gairah hidupnya. Smile with specific business lingo. It's a revolutionary idea. None of this matters. None of it. Have a good one, guy. Sampai dia pergi ke teman security-nya dan curhat di sana. Di sana dia mendapatkan suatu pencerahan yang membuatnya bersemangat kembali sampai akhirnya dia meminta bantuan si security ini
untuk masuk ke rumah salah satu player yang dulu dan mencari klip video yang dicari oleh Millie. Not real? Hey, buddy. Let's have a great day. Singkat cerita, Guy dan teman security-nya sudah ada di dalam rumah player yang punya video itu. Dengan alasan bahwa semua security itu saling kenal lah. Dan dengan santai dua orang ini masuk sampai yang punya rumah itu datang dengan wajah yang marah. Tapi ketika melihat si Guy, ternyata playernya tergila-gila dengan pria berbaju biru ini. Noleh ke kamera sedikit, tapi dengan mudahnya si Guy mendapatkan kepingan video petunjuk tentang build gamenya. Dengan sedikit goyangan dan tarian aneh, Guy dan temannya Buddy kabur dari rumah itu. God! You're 22 living in my house. Give it to me. No, yes you do. The way you move, it's Let me drive. Oh, you have a beautiful. Thank you, man. Bye, Mr. Button. Come on, give me one. If you touch that sock, you will be in there. Guy yang akan memberikan kepingan itu kepada Millie sangat bahagia karena dia akan bisa membongkar semuanya dan Adwan akan kalah di persidangan. Di samping itu si Guy ini masih menjadi trending topik ya, karena sampai saat ini Guy belum diketahui siapa sebetulnya player di belakangnya. Dan karena memang mereka semua tidak tahu bahwa Guy merupakan NPC yang memiliki kecerdasan buatan sendiri. Di dunia nyata, Adwan yang geram dengan semua tingkah laku Guy yang membuatnya kehilangan banyak uang karena ada keluhan dari beberapa pemain ya, ingin meribut game itu yang otomatis akan menghapus ingatan Guy selamanya. their guy. Solution. Eliminate him. Reboot. On it. Reboot? Guy dan Millie yang sedang menonton kepingan video yang tadi dia dapatkan, dan di sana dia menemukan sebuah petunjuk di mana kode build game miliknya ditempatkan. Ketika sedang menonton, tiba-tiba What do you mean? Millie. semua pemain panik dong, termasuk Millie karena gamenya offline dan ribut. Dan Guy yang kembali menjadi pribadinya yang dulu, menjalankan semua aktivitas sesuai code program pada awalnya. Ketika Millie bertemu dengan Guy kembali, dia heran bahwa Guy tidak mengingat satupun tentang Millie. Dan ini sangat membuatnya frustasi, karena Millie yakin Guy bisa memberi petunjuk tentang code build miliknya. Millie yang diberitahu log pemrograman Guy oleh Case bahwa otak Guy berkembang setelah dia melihat Millie, sampai akhirnya Millie dengan gercep masuk ke game dan menyandra Guy yang tanpa basa-basi dia mencipoknya sekali lagi. Please, I have a goldfish. Look, I don't know. Same thing every day. If you are Diesel. I don't have to do anything that I don't. Dan benar saja, otak Guy ini berkembang dan mengingat semuanya kembali. Guy yang mengajak Millie ke apartemennya, dan di sana Guy mengatakan dia sering melihat tempat yang ada di kepingan video tadi. Dan ternyata tempatnya ada di ufuk pantai selatan yang Adwan sendiri sebagai pemilik perusahaan itu menutupnya dengan animasi pantai. Ketika Case dan Millie menemukan cara untuk memunculkan code build game itu, tapi Case yang memiliki cara sendiri dengan mengajak semua NPC atau karakter pembantu yang ada di sana untuk bersama-sama menyelamatkan dunia mereka dari kepunahan selamanya, karena Adwan akan mendirikan game baru dan menghapus semua kehidupan virtual yang ada di sana. Akhirnya Guy berhasil memujuk NPC yang ada di sana dan membuat game tersebut tidak memiliki yang namanya karakter pembantu. Coba bayangkan deh, lo main GTA tapi masyarakatnya hilang semua. Apa nggak jadi kota hantu dah? Adwan yang melihat semua keanehan pada gamenya itu langsung menyuruh Moser untuk menghancurkan kedua pengacaunya. Dan Adwan juga mengetahui bahwa karakter wanita yang Guy sering ajak itu adalah Millie Rush, yaitu temannya Case yang menuntutnya di pengadilan. Ketika Moser tidak punya pilihan lain, dia akhirnya mulai menghancurkan Guy dan Molotov Girl ini yang sedang berada di dalam mobil dan akan menuju ke pantai selatan, tempat Cold Buit yang disembunyikan oleh Adwan. Guy dan Millie dengan gercep menghindari rintangan yang dibuat oleh Moser. Dengan bantuan Case yang sedang bersembunyi, akhirnya mereka berhasil melewati halang rintang ya cukup menegangkan lah. Adwan yang sudah geram memasukkan karakter penghancur yang bernama Dude. Bodinya besar, kekar, tapi otaknya baru setengah.
Case yang sudah ketemu dan dibawa ke ruang Adwan, dan di sini Case yang sudah muak dengan Adwan membuat sebuah jembatan yang kokoh supaya Case bisa menyeberangi ufuk pantai. Adwan yang semakin frustasi melihat itu semua ingin semua pemain dihilangkan dari game itu karena dia tidak ingin aksi dari Guy untuk membongkar code build-nya milik Millie dan Case itu terbongkar oleh orang banyak. Tapi Case punya cara licik, malah live streaming siaran dari game itu di mana Guy sedang bertarung dengan Dude, si badan besar yang otaknya setengah. Who is this? Wait. Activate death blow. Karena memang Dude ini otaknya setengah, walaupun dengan pertarungan yang cukup ketat, setelah dia diberi kacamata, wah, malah jadi seperti anak kecil kan. Adwan yang sudah kehabisan ide karena dia tidak ingin kehilangan segalanya, dia menuju ke ruang server dan hal tersebut diberitahukan ke Millie oleh Case. Ternyata Adwan tidak segan-segan mengapak semua server yang ada di sana. Dan alasan kenapa Adwan takut sekali Guy mencapai ufuk yang diketahui oleh Moser, akhirnya Moser sadar dan memihak ke temannya, yaitu Case. Ketika semuanya mulai hancur, Guy dan sahabat karibnya Buddy mulai menyeberangi jembatan itu, dan Buddy yang tersendat karena tubuhnya mulai hancur menyuruh Guy tetap berjalan, dan itu semua membuat tegang seluruh dunia. Dan akhirnya Guy pun berhasil. Millie yang tiba di saat yang tepat di perusahaannya Adwan berhasil membujuk Adwan agar tidak menghancurkan server terakhir. Dan Millie berjanji akan mencabut gugatannya dan akan mengembangkan gamenya sendiri. Dan di akhir film, Adwan yang sudah meluncurkan game terbarunya malah digebukin banyak orang karena gamenya penuh bug, sehingga dia dijadikan titik bidik oleh player yang memainkan gamenya. Dan game yang berjudul Free Life milik Case dan Millie sudah mulai dijalankan, dan Millie yang masuk ke dalam game sampai dia jalan-jalan dengan Guy dan mengatakan bahwa dirinya hanya sebuah surat dari seseorang yang membuatnya, dan itu adalah Case. I'm just a love letter to you. Millie yang mendengar itu dan sadar akhirnya mencari Case dan mengatakan isi hatinya. Dan di game Free Life, guys yang sudah berteman dengan Dude dan menemui teman karibnya, siapa lagi kalau bukan Buddy. Dan akhirnya mereka hidup dalam game selamanya. Tamat. Ada satu pertanyaan dari saya, bagaimana caranya untuk hidup dalam game ya? Jawabannya cuma satu, yaitu mimpi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Satu lagi, jangan lupa tonton film aslinya. Terima kasih.